Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri Dwi Nokraryadi dengan NIM 2022 31124 dan teman saya yaitu Mangara Ferdianto dengan NIM 2023 31261. Di sini kami akan menjelaskan proyek UAS kami. Pada proyek UAS pembelajaran mesin kami memilih dataset polusi udara di, di mana tujuannya yaitu mengidentifikasi negara dengan peningkatan dan penurunan signifikan dalam tingkat PM2.5. Dalam dataset tersebut mencakup rata-rata tahunan PM2.5 dari berbagai negara antara tahun 1990 sampai tahun 2023. Nah, kolom utama dataset tersebut yang pertama ada nama negara, yang kedua ada tahun pengamatan, yang ketiga ada nilai rata-rata PM2.5. Lalu analisis informasi atau insight. Insight. Informasi yang dapat kami peroleh dari dataset tersebut. Yang pertama ada tren perubahan, di mana mengidentifikasi peningkatan atau penurunan kadar PM2.5 dari tahun ke tahun untuk setiap negara. Selanjutnya ada pola musiman atau tahun dalam data PM2.5. Yang kedua ada perbandingan regional, di mana negara-negara mana yang memiliki tingkat PM2.5 tertinggi atau terendah. Selanjutnya ada perbedaan tingkat polusi antara kawasan geografis. Yang ketiga ada faktor penyebab. Yang pertama ada hubungan antara urbanisasi, industrialisasi, dan tingkat PM2.5. Nah, yang kedua ada pengaruh kebijakan lingkungan terhadap pengurangan polusi udara. Yang ketiga, dampak lingkungan dan kesehatan. Yang keempat, estimasi dampak kesehatan terkait PM2.5 pada populasi. Yang kelima, ada potensi kerusakan ekosistem akibat tingkat PM2.5 yang tinggi. Lalu, pihak yang dapat memanfaatkan insight. Yang pertama yaitu penelitian. Yang pertama ada penelitian lingkungan. Data PM2.5 dapat digunakan untuk mempelajari hubungan antara tingkat polusi udara dan perubahan iklim, degradasi lingkungan, atau keanekaragaman hayati. Peneliti dapat mengembangkan model prediksi yang memproyeksikan tingkat polusi udara di masa depan berdasarkan data historis. Yang kedua ada peneliti kesehatan. Tingkat PM2.5 yang tinggi diketahui berkontribusi terhadap berbagai masalah kesehatan seperti penyakit pernapasan dan kardiovaskular. Peneliti kesehatan dapat menggunakan data ini untuk mengkaji dampak jangka panjang polusi udara pada populasi tertentu. Selanjutnya ada menentukan korelasi antara paparan PM2.5 dan prevalensi penyakit tertentu dan mengidentifikasi kelompok risiko tinggi. Selanjutnya ada tahapan analisis. Untuk tahapan analisis ini akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Mangara. Halo teman-teman, di video ini kita bakalan membahas kode program yang kita pakai buat menganalisa polusi udara dari makalah yang udah kita buat. Kita akan lihat bagaimana bisa Python bantu kita untuk menemukan tren PM2.5 di berbagai negara. Baik, pertama-tama kita panggil alat-alat yang bakalan kita pakai. Di sini ada Pandas. Di sini Pandas untuk mengatur data, ada Matplotlib, lalu yang terakhir ada Seaborn untuk bikin grafik yang menarik. Lalu langkah selanjutnya kita akan ambil data dari file CSV yang berisi informasi PM2.5 dari banyak negara, itu antara tahun 1990 sampai 2023. Lalu kita lanjut untuk membersihkan data-data atau merapikan data-data. Di sini kita menghapus data-data yang duplikat, lalu kita isi nilai-nilai di tempat yang kosong biar lebih rapi.
tujuannya juga untuk gampang dianalisa. Lalu kita lanjut dengan mengubah format data. Di sini kita ubah datanya ke format yang lebih enak untuk kita proses. Dengan satu kolom buat negara, satu kolomnya lagi buat tahun, dan satu kolom lagi buat nilai PM2.5. Lalu di sini kita akan mengkonversi tahun dan PM-nya itu jadi ke angka. Kita perlu pastikan bahwa kolom tahun dan nilai PM2.5 ini jadi angka yang beneran biar bisa dihitung. Lalu di sini kita bisa hitung perubahan tiap tahunnya. Kita cari perubahan tiap tahunnya itu untuk ngasih tahu kita gambaran seberapa besar nantinya kenaikan dan penurunannya. Lalu kita lihat tren rata-ratanya. Di sini sekarang kita hitung perubahan rata-rata per negara dan urutin buat lihat mana yang paling besar perubahan polusinya. Di sini kita bisa lihat perubahan polusinya dari yang kecil sampai yang terbesar. Lalu kita visualisasi supaya lebih gampang untuk dipahami. Di sini kita bikin grafik buat lihat perubahan PM2.5 di beberapa negara dari tahun ke tahunnya. Dari kita cari 5 negara untuk melihat kenaikan dan penurunan PM2.5 paling signifikan. Ini bisa jadi insight penting untuk kebijakan lingkungannya. Lalu kita bisa simpan hasilnya supaya kita bisa dipakai lagi atau dibagikan ke orang lain. Nah, itu dia teman-teman, bagaimana Python bisa membantu kita untuk menganalisis polusi udara. Semoga analisa kita ini bisa membantu dan bermanfaat untuk teman-teman semuanya.